Sekarang, pemerintah Rusia telah menjadi sangat marah. Keluarga para prajurit yang gugur yang tinggal di luar negeri akan dicabut semua bantuan negaranya. Pemerintah Rusia mengumumkan langkah yang sangat keras, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Eksodus para janda perang ke Indonesia tidak berhenti. Hanya dalam 5 menit, wawancara mengejutkan dengan seorang janda Rusia mengubah segalanya. Selama 387 hari, tidak ada keinginan untuk hidup. Namun, apa yang sebenarnya ia temukan di Indonesia hingga bisa melepaskan segalanya? Kini, semuanya akan terungkap. Nama saya Anya Volkova. Usia saya 38 tahun. Saya hidup seperti hantu di sebuah apartemen tua di pinggiran Moskow. Tepat 387 hari sejak suami saya, Dmitri, gugur dalam perang di Ukraina. Ya, saya menghitung setiap hari. Meskipun saya tahu ini membuat saya gila, saya tidak bisa berhenti. Hari ini pun, saya mengeluarkan seragam militer yang dulu dikenakan Dmitri. Aroma tubuhnya seakan masih tertinggal. Saya membenamkan wajah saya dan menangis sejenak. Botol vodka kosong tergeletak di meja makan. Dan di luar jendela, salju turun meskipun sudah bulan Maret. Kota ini mati, sama seperti saya. Pukul 03.17 pagi, ponsel saya berdering. Siapa yang menelepon selarut ini? Mungkinkah Dmitri? Meskipun saya tahu itu pikiran gila, jantung saya berdebar kencang. Saya melihat nama penelepon, Karina. Seorang teman yang menerima kabar suaminya gugur pada hari dan jam yang sama setahun lalu. Sejak saat itu, kami putus kontak. Halo, Karina. Kamu baik-baik saya? Anya. Maaf membangunkanmu, tapi ada yang aneh. Suaranya terdengar sangat ceria. Itu bukan suara janda perang seperti kami. Karina, ada apa? Apa kamu mabuk? Bukan. Dengar baik-baik. Aku sekarang di Jakarta. Hah? Jakarta itu di mana? Di Indonesia. Ibu kota Indonesia. Seketika, saya terdiam. Apa Karina sudah gila? Indonesia, ayo kita video call. Ada yang harus kamu lihat. Tangan saya gemetar saat menekan tombol panggil. Begitu layar menyala, saya menjerit. Karina, itu benar-benar kamu? Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Tidak. Dia terlihat 10 tahun lebih muda. Wajah pucatnya yang seperti mayat telah hilang, digantikan oleh pipi yang merona dan rambut berkilau. Lebih dari itu, matanya yang dulu seperti mata ikan mati, kini bersinar seperti bintang. Anya, duduk dan dengarkan. Aku sudah menikah lagi. Apa katamu? Dengan orang Indonesia. Namanya Budi Santoso. Sebentar, dia datang. Seorang pria muncul di layar. Kemeja rapi, senyum yang teduh. Tapi yang paling mengejutkan adalah tatapannya pada Karina. Sayang, ini temanmu. Sapa dulu dong. Sayang, kapan terakhir kali saya dipanggil seperti itu? Selamat malam. Saya suami Karina, katanya dengan sopan, lalu merangkul bahu Karina dengan lembut. Dia mencium keningnya sekilas dan berbisik, aku buatkan teh, ya. Mau minum apa? Teh, melati. Ya. Terima kasih sayang. Mengapa percakapan biasa ini begitu mengejutkan? Ah ya, karena kami tidak pernah memiliki keseharian seperti ini. Ini gila Karina, benar-benar gila. Suamimu, Alexander, baru meninggal setahun. Wajah Karina berubah serius. Aku juga mencintai Alexander. Sampai sekarang aku tidak melupakannya. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke layar. Tapi Anya, selama 6 bulan terakhir ini, aku tidak minum obat 1 hari pun. Tidak ada obat tidur. Tidak ada antidepresan. Setiap pagi aku bersemangat untuk bangun. Kamu tahu betapa ajaibnya ini? Saya terdiam. Laci saya yang penuh dengan botol obat terbayang di benak saya. Bagaimana itu mungkin? Pria Indonesia itu berbeda, Anya. Sangat berbeda. Mas Budi setiap pagi bilang, aku cinta kamu. Pulang kerja dia bilang, aku kangen kamu. Cuci piring, masak, semuanya dia lakukan bersama. Dan yang terpenting, Karina berkaca-kaca. Dia melihatku sebagai seorang wanita, bukan sebagai janda perang, bukan sebagai korban yang menyedihkan, tapi sebagai wanita yang pantas dicintai. Mas Budi datang membawa teh. Di nampan itu tidak hanya ada teh, tapi juga sepiring pisang goreng yang masih hangat. Kukira kamu ingin yang manis-manis. Makan yang banyak? Ya, katanya sambil mengelus kepala Karina, lalu pergi lagi. Lihat kan? Ini terjadi setiap hari. Awalnya aku juga tidak percaya. Kupikir ini hanya sandiwara.
Tapi setelah 6 bulan, dia tidak berubah. Justru semakin baik. Tetap saja, ini terlalu cepat. Suami kita baru saja meninggal. Anya, kata Karina tegas. Dmitri dan Alexander sudah tiada. Apa yang mereka inginkan dari kita? Menghabiskan sisa hidup menangis di samping makam mereka? Atau kita bahagia lagi? Saya tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu hidup sekarang? Berapa jam kamu menangis setiap hari? Obat apa yang kamu minum? Kapan terakhir kali kamu tertawa? Semua pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Anya, datanglah ke Indonesia. Coba saja datang. Di sini, tidak ada perang. Kematian bukan bagian dari keseharian. Orang-orang merencanakan masa depan, jatuh cinta, dan tertawa. Tapi bagaimana caranya? Aku akan bantu. Beli tiket, datanglah. Cukup 2 minggu saja, setelah itu kamu boleh pulang. Kumohon, Anya, kamu juga bisa hidup seperti ini lagi. Karina di layar tampak begitu cantik. Wajah seorang manusia yang hidup. Akan kupikirkan. Jangan, putuskan sekarang. Besok dan lusa kamu akan hidup seperti ini lagi kan? Sampai kapan? Sampai mati. Kata-kata itu membuat saya marah. Itu hidupku, pilihanku. Jangan bohong. Itu bukan pilihanmu. Kamu hanya terus hidup karena takut mati kan? Air mata saya tumpah. Itu benar. Saya tidak benar-benar hidup. Maaf, aku keterlaluan. Tapi Anya, aku tidak tahan lagi melihatmu hidup seperti ini. Kita masih 38 tahun. Masih harus hidup 40 tahun lagi. Setelah telepon ditutup, saya menangis lama. Lalu saya bercermin. Wajah seperti tengkorak. Tubuh seperti orang-orangan sawah. Apakah ini manusia? Saya mengambil foto Dmitri. Sayang, apa yang harus kulakukan? Apa aku boleh hidup seperti ini? Tidak ada jawaban. Sebaliknya, pesan terakhir Karina terngiang di kepala saya. Datanglah ke Bandara Soekarno-Hatta. Penerbangan tanggal 29 Maret jam 2 siang. Aku akan menjemputmu. Kumohon, Anya. Kamu bisa hidup sekali lagi. Pukul 5 pagi. Saya membuka situs maskapai penerbangan. Jari saya gemetar, tapi saya menekan tombol bayar. Untuk pertama kalinya dalam 387 hari, saya merasa bahwa hari esok mungkin akan berbeda. Setelah memesan tiket pesawat, tiba-tiba semua kenangan membanjiri saya. Dari hari ketika semua itu dimulai, setahun yang lalu. 24 Februari 2022, pukul 5 pagi. Saya terbangun oleh berita di televisi. Presiden Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Dmitri sudah bangun. Dia mengenakan seragam militernya, mengepak tasnya, sebagai tentara cadangan. Suami saya sudah dipanggil untuk latihan beberapa hari sebelumnya. Perang benar-benar dimulai? Tidak, ini hanya perpanjangan latihan. Akan segera berakhir. Jangan khawatir, tapi matanya menunjukkan kecemasan. Saya juga melihat tangannya sedikit gemetar. Kapan kamu kembali? Seminggu, paling lama 2 minggu, Putin bilang begitu. Katanya akan selesai dalam beberapa hari. Dmitri memeluk saya erat, lebih lama dan lebih erat dari biasanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin dia sudah punya firasat. Aku mencintaimu, Anya. Aku pasti akan kembali. Saya benar-benar tidak menyangka itu akan menjadi yang terakhir. Beberapa hari pertama, dia sering mengabari. Dia bilang, sedang siaga di dekat perbatasan Belarus, belum masuk Ukraina. Tapi sejak 28 Februari, komunikasi mulai jarang. 1 Maret telepon terakhir kami. Anya, ini aku. Suaranya lelah. Dari latar belakang terdengar suara bising, seperti suara tembakan. Kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Sebentar lagi selesai. Katanya besok sudah sampai di Kiev. Hati-hati. Kumohon, hati-hati. Jangan khawatir. Aku akan segera pulang. Aku mencintaimu. Setelah itu kontak terputus. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibaca. Kecemasan berubah menjadi ketakutan. 15 Maret, pukul 9 pagi. Bel pintu berbunyi. Saat saya membuka pintu, 2 perwira berseragam militer berdiri di sana. Melihat ekspresi mereka, saya langsung mengerti segalanya. Nyonya Anya Volkova? Ya, suami Anda telah gugur dengan terhormat saat menjalankan tugas operasi militer khusus. Gugur dengan terhormat. Kata-kata itu berputar di kepala saya, tapi saya tidak bisa memahaminya. Jasadnya. Di mana jasadnya? Para perwira itu saling berpandangan. Saat ini sulit untuk dievakuasi karena masih di zona pertempuran. Segera setelah situasi stabil,
Setelah mereka pergi, saya jatuh ke lantai. Saya bahkan tidak bisa menangis. Terlalu syok. Keesokan harinya, Karina, yang tinggal di kompleks apartemen yang sama, datang berkunjung. Dia juga menangis. Anya, suamiku, Alexander, juga. Pada hari yang sama, 15 Maret, suami kami gugur di unit yang sama. Pada hari yang sama, kami mengadakan pemakaman tanpa jasad. Hanya foto di dalam peti kosong. Pemerintah mengatakan akan memberikan kompensasi 3 juta rubel. Tapi apa artinya itu? Uang tidak bisa mengembalikan suami kami. Sejak saat itu, saya dan Karina sering bertemu. Kami saling menghibur sebagai sesama yang merasakan sakit yang sama. Kami juga pergi bersama ke pertemuan rahasia keluarga prajurit yang gugur. Di negara di mana kami tidak boleh mengatakan lawan perang. Di mana kami tidak boleh bertanya mengapa suami kami harus mati. Kami bahkan tidak punya hak untuk berduka. Suatu hari, Karina menghilang. Teleponnya tidak aktif, dia tidak ada di rumah. Tetangga bilang dia pergi membawa koper besar. Dan setahun kemudian, telepon itu datang dari Indonesia. Anya, maafkan aku pergi tanpa pamit. Tapi aku tidak bisa hidup di Rusia lagi. Lelah menangis setiap hari memikirkan Alexander. Lelah dengan label istri pahlawan. Aku muak. Karina mengatakan dia pergi ke Indonesia menyusul sepupunya. Dan di sana, dia menemukan kehidupan baru. Kamu juga bisa datang. Di sini berbeda. Tidak ada perang, tidak ada kematian. Tidak ada yang memanggil kita istri pahlawan. Kita bisa hidup normal. Hidup normal. Kata yang sudah saya lupakan selama setahun. Setelah video call itu, saya merenung semalaman. Apakah saya akan tetap di sini, terperangkap dalam masa lalu, atau memberanikan diri mencari kehidupan baru? Saya melihat lagi foto yang dikirim Karina. Pemandangan musim semi di Jakarta. Karina berjalan bahagia bersama Mas Budi di bawah pohon-pohon tabebuya yang berbunga. Saya memutuskan, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Setidaknya, aku akan pergi dan melihatnya. Seminggu kemudian, saya memesan tiket pesawat ke Jakarta. Bahkan, setelah memesan tiket, saya ragu. Apakah ini benar? Apa pendapat Dmitri tentang keputusan ini? Sebelum berangkat, saya menelepon ibu saya. Bu, aku mau pergi jalan-jalan sebentar. Menemui teman. Kemana? Berapa lama? Agak jauh. Sekitar 2 minggu. Saya tidak bisa menceritakan detailnya. Saya tahu apa yang akan dikatakan ibu jika saya bilang akan ke Indonesia. Apalagi untuk bertemu Karina. Peringatan kematian Dmitri sebentar lagi. Aku tahu. Akan kulakukan setelah aku kembali. Di dalam taksi menuju bandara, saya terus menatap ponsel. Saya cemas seseorang akan menghentikan saya. Seorang istri prajurit yang gugur pergi ke luar negeri, apalagi ke Indonesia. Jika ketahuan, tapi tidak ada yang terjadi. Saya check-in di Bandara Sheremetyevo, melewati pemeriksaan keamanan, dan naik pesawat. Penerbangan 9 jam. Kursi di sebelah saya kosong. Di luar jendela, saya melihat hamparan salju Siberia yang tak berujung. Mungkin Dmitri tertidur di suatu tempat di bawah sana, pikir saya, dan air mata pun mengalir. Apakah Anda baik-baik saja, Bu? Seorang pramugari bertanya. Dia orang Indonesia. Dengan wajah khawatir, dia memberikan saya segelas air. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Saya menjawab dengan terbata-bata, tapi dia tersenyum seolah mengerti. Senyum yang hangat. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, hal pertama yang saya rasakan adalah terang. Seluruh bandara terang benderang. Ekspresi para staf juga cerah. Sangat berbeda dengan suasana suram di Sheremetyevo. Saya gugup saat pemeriksaan imigrasi. Bagaimana jika ada masalah? Selamat siang. Apa tujuan perjalanan Anda? Tanya petugas imigrasi. Seorang wanita muda dengan senyum ramah. Saya datang untuk bertemu teman. Berapa lama rencana tinggal Anda? 2 minggu. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Selamat datang di Indonesia. Dia mengecap paspor saya dan mengembalikannya. Semudah ini? Sangat berbeda dengan perlakuan terhadap orang asing di Rusia. Saat keluar dari gerbang kedatangan, Karina melambaikan tangan. Di sebelahnya ada Mas Budi. Anya. Karina berlari dan memeluk saya erat. Pertemuan pertama setelah setahun. Saya bisa merasakan kehangatan tubuhnya, perasaan hidup, perasaan yang telah saya lupakan. Kamu akhirnya datang. Aku senang sekali kamu datang. Mas Budi juga menyapa dengan sopan. Dengan bahasa Rusia yang terbata-bata, dia berkata, "Selamat datang." Pasti diajarkan oleh Karina. Dalam perjalanan keluar dari bandara, saya melihat pemandangan yang aneh.
Karina menerima tawaran Mas Budi untuk membawakan kopernya dengan sangat wajar. Pria Rusia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti lapar kan? Mau makan apa? Tanya Karina di dalam mobil. Terserah. Kita coba makanan Indonesia ya. Ada yang namanya soto ayam. Itu rasa rumahan yang enak sekali. Sambil menyusuri jalan tol menuju Jakarta, saya memandang keluar jendela. Meskipun baru bulan Maret, pohon-pohon tampak hijau. Rusia masih musim dingin, tapi di sini sepertinya musim semi sudah dimulai. Kami tiba di sebuah warung makan. Warung kecil di pinggir kota, tapi saat masuk pemiliknya menyambut kami dengan ceria. Karina, sudah lama tidak mampir? Ini temannya ya? Iya Bu, teman saya dari Rusia. Wah, jauh sekali. Harus makan yang banyak ya. Sebelum kami memesan, ibu pemilik warung sudah membawakan banyak lauk kecil. Tempe goreng, perkedel, sambal. Penuh dengan makanan yang baru pertama kali saya lihat. Ini semua gratis? Tanya saya heran. Karina tertawa. Di Indonesia, ada keramahan seperti ini. Soto ayam pun datang. Aroma kaldu dan serai yang harum. Aroma yang baru pertama kali saya cium. Ayo, coba makan. Dengan ragu, saya menyuap sesendok. Enak. Rasa yang sangat lembut dan menghangatkan hati. Gimana? Enak kan? Tanya Mas Budi lembut. Lalu dia mengatakan sesuatu pada Karina, dan Karina menerjemahkannya. Dia khawatir rasanya terlalu kuat untuk orang yang baru pertama kali coba. Kalau tidak cocok, bisa diganti dengan sup yang lain. Tidak apa-apa. Ini enak. Benar-benar enak. Hati saya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang mencair. Selama setahun, saya tidak pernah makan makanan hangat dengan benar. Bu, nasinya tambah lagi. Ya. Karina memesan nasi tambah. Makan yang banyak, biar sedikit gemuk. Kurus sekali kamu, kata ibu pemilik warung sambil menepuk pundak saya. Aduh, pasti berat ya hidupmu. Makan yang banyak biar semangat lagi. Orang yang baru pertama kali bertemu bisa bersikap sehangat ini. Air mata saya hampir jatuh. Saat membayar, Mas Budi mengeluarkan dompetnya. Karina mencoba menghentikannya, tapi Mas Budi tersenyum dan berkata sesuatu. Karina menerjemahkannya. Katanya, Anya adalah tamu penting, jadi wajar kalau dia yang bayar. Di Indonesia, menjamu tamu dengan baik itu penting. Saat kami keluar, sinar matahari terasa hangat. Jakarta di bulan Maret seperti Saint Petersburg di bulan Mei. Gimana tadi sotonya? Enak sekali. Rasa yang sangat istimewa. Iya, kan? Awalnya aku juga belum terbiasa, tapi sekarang itu jadi makanan favoritku. Di dalam mobil menuju rumah Karina, saya memandangi kota. Wajah orang-orang cerah, kota penuh semangat. Tidak ada bayangan perang dimanapun. Orang-orang di sini ramah, bahkan pada orang asing. Kalau kita tanya jalan, mereka bisa mengantar sampai ke tujuan. Di warung makan, kita diberi bonus. Katanya ini yang namanya keramahan Indonesia. Keramahan. Kata yang baru pertama kali saya dengar, tapi entah kenapa terdengar hangat. Ketika tiba di apartemen Karina, saya mulai memiliki secercah harapan. Mungkin, sungguh mungkin, saya juga bisa memulai hidup baru di sini. Setelah 2 hari di rumah Karina, dia bilang akan mengajakku ke tempat istimewa. Hari ini ada orang-orang yang ingin ku kenalkan padamu. Di dalam KRL menuju Kemang, Karina menjelaskan. Mereka orang-orang seperti kita, para wanita yang kehilangan suami dalam perang dan datang ke Indonesia. Mereka berkumpul sebulan sekali, jantungku berdebar. Bertemu orang-orang dengan luka yang sama. Apakah akan menjadi penghiburan atau justru membuat lebih sakit? Aku tidak tahu. Di sebuah gang kecil, ada kafe bergaya Rusia. Terlihat papan nama Senja di Moskow. Saat masuk, aku mendengar percakapan bahasa Rusia yang akrab. Karina, kamu datang. Seorang wanita menyambut Karina dengan gembira. Dia terlihat awal 30-an, tapi ada kerutan dalam di sekitar matanya. Mungkin jejak luka. Semuanya, kenalkan. Ini temanku, Anya. Dia baru datang dari Rusia kemarin. Para wanita yang berkumpul di sudut kafe menoleh padaku. Ada 5 orang, usia mereka beragam, tapi tatapan mereka serupa. Mata orang-orang yang pernah mengalami kehilangan. Selamat datang, aku Yulia. Aku datang Juni tahun lalu. Aku Marina, sudah 8 bulan. Aku Olga. Satu persatu mereka memperkenalkan diri. Satu kesamaan, semua kehilangan suami dalam perang, meninggalkan Rusia, dan datang ke Indonesia. Mau minum teh? Ada teh Rusia,
kata pemilik kafe sambil menuangkan teh dari samovar. Aroma kampung halaman. Awalnya semua begitu. Bingung mau bertanya apa, Yulia membuka percakapan. Aku menjadi janda di usia 29 tahun. Suamiku 28, kami baru menikah 2 tahun. Suaranya datar. Seolah sudah terlalu sering diulang hingga emosinya terkikis. Apakah jasadnya ditemukan? Tanyaku. Dia menggeleng. Katanya hilang. Kadang aku bermimpi dia masih hidup di suatu tempat. Semua menceritakan kisah serupa. Panggilan wajib militer mendadak, perpisahan singkat, lalu keheningan abadi. Di Rusia, mereka menyebut kita istri pahlawan. Tapi aku tidak mau jadi istri pahlawan. Aku hanya ingin jadi istri biasa, kata Marina. Benar. Para pejabat yang datang setiap hari dengan ucapan belasungkawa. Orang-orang yang hanya bicara soal uang kompensasi. Aku muak. Makanya aku pergi, tambah Olga. Bagaimana Indonesia? Apakah benar-benar berbeda? Tanyaku. Semua tersenyum. Di sini tidak ada yang memperlakukan kami secara khusus. Kami hanya orang asing biasa. Soal perang, orang-orang di sini mengerti kenapa kami begitu menderita. Indonesia juga pernah mengalami perang. Yang terpenting, di sini kami boleh tertawa. Di Rusia, kalau janda tertawa, kami akan dipandang sinis. Itu benar sekali. Ada tekanan tak terucap bahwa istri prajurit yang gugur harus berduka seumur hidup. Aku sudah menikah lagi, kata Yulia tiba-tiba. Meja menjadi hening. Dengan orang Indonesia. Kami bertemu di rumah sakit. Waktu itu aku sedang terapi depresi. Bagaimana rasanya? Awalnya penuh rasa bersalah. Rasanya seperti mengkhianati suamiku. Tapi, dia berhenti sejenak, dia bilang padaku, orang yang hidup tidak boleh mati demi orang yang sudah tiada. Suamimu pasti ingin kamu bahagia. Jadi, pria Indonesia benar-benar berbeda? Tanyaku. Semua mengangguk. Sangat berbeda. Pertama, mereka sangat menghargai keluarga. Iya, betul. Dan mereka ekspresif. Sering bilang, sayang, terima kasih. Pekerjaan rumah tangga juga dibagi dengan wajar. Tidak seperti pria Rusia yang hanya duduk di sofa nonton TV, kata Marina sambil tertawa. Pacarku lebih jago masak dariku. Dia membuatkanku bekal setiap hari. Teman-teman kantorku sampai iri. Yang terpenting, mereka memahami rasa sakit kita. Mereka menunggu dengan sabar, tambah Olga. Dan ada yang namanya keramahan Indonesia. Awalnya sulit dipahami. Karina mulai menjelaskan. Keramahan itu, bagaimana ia menjelaskannya? Perhatian hangat antar manusia. Walaupun bukan keluarga, mereka memperlakukan kita seperti keluarga. Benar. Ibu pacarku, saat pertama kali bertemu, memelukku dan bilang, pasti berat ya hidupmu. Dan aku menangis. Semua mengangguk, seolah punya pengalaman serupa. Dulu aku tidak bisa makan soto, tapi sekarang aku suka sekali. Iya. Aku tidak bisa hidup tanpa rendang. Suasana menjadi lebih ceria. Suara tawa semakin keras. Kadang aku berpikir, mungkin takdir yang membawa kita ke sini, kata Yulia dengan wajah serius. Perang merenggut orang yang kita cintai. Tapi karena itu kita bisa sampai di sini. Betul. Kalau di Rusia, kita mungkin akan jadi janda selamanya. Di sini, kita bisa memulai lagi. Tidak peduli usia atau masa lalu. Tanyaku. Apa kalian tidak menyesal? Meninggalkan kampung halaman? Hening sejenak. Kadang rindu. Ingin bertemu keluarga. Tapi, kata Marina, kalau pulang, kita akan kembali ke neraka itu. Perang masih berlangsung, dan kita harus hidup selamanya sebagai istri pahlawan. Disinilah rumah kita sekarang, kata Olga tegas. Saat meninggalkan kafe, Yulia menggenggam tanganku. Anya, jangan takut. Kami semua juga begitu awalnya. Tapi di sini, kita benar-benar bisa memulai lagi. Kamu akan segera tahu seperti apa keramahan orang Indonesia. Dalam perjalanan pulang, Karina bertanya, gimana? Setelah bertemu mereka, rasanya aneh. Mereka semua ceria. Nanti kamu juga akan begitu. Karena di sini, kita boleh bahagia. Malam itu, setelah sekian lama, aku menulis buku harian dalam bahasa Rusia. Tapi kalimat terakhir, aku tulis dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Di sini, boleh bahagia. Minggu pertama di Indonesia berlalu. Karina harus pergi bekerja. Kamu bisa pergi sendiri kan? Katanya mau ke kota tua. Tidak apa-apa, ada Google Maps. Sebenarnya aku sedikit cemas, tapi aku memutuskan untuk memberanikan diri. Aku tidak bisa selamanya bergantung pada Karina. Dalam perjalanan ke stasiun,
Aku baru sadar pohon-pohon tabebuya mulai berbunga. Kuncup merah muda mekar malu-malu. Pemandangan yang baru bisa kulihat di Saint Petersburg pada bulan Mei. Membeli tiket KRL tidak sulit. Petunjuknya jelas. Tapi setelah turun di stasiun Jakarta Kota, aku kebingungan. Terlalu banyak pintu keluar. Aku tidak tahu harus lewat mana. Saat aku kebingungan, seorang nenek mendekatiku. Cari apa, Neng? Meskipun dalam bahasa Indonesia, dari gerak-geriknya aku bisa mengerti. Aku menunjukkan foto sebuah gereja di ponselku. Oh, gereja Belenduk. Ayo, nenek antar. Nenek itu menggandeng tanganku dan mulai berjalan. Orang yang sama sekali tidak kukenal, tapi begitu baik. Sambil menaiki tangga, dia terus berbicara. Aku tidak mengerti, tapi rasanya seperti kata-kata yang hangat. Nah, itu dia. Kelihatan kan? Gereja itu benar-benar terlihat. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, jadi aku menangkupkan kedua tangan dan menunduk. Terima kasih banyak. Meskipun bahasa Indonesia aku buruk, nenek itu tersenyum. Dia mengeluarkan sebungkus permen dari sakunya dan memberikannya padaku. Selamat jalan-jalan ya, Neng cantik. Melihat nenek itu pergi, hatiku terasa hangat. Hal yang tak terpikirkan di Rusia. Orang asing mau berjalan 10 menit hanya untuk mengantarku. Jalanan di kota tua ramai. Toko-toko berjejer, para penjual menyambut pembeli dengan ramah. Aku masuk ke salah satu toko kosmetik. Penjaga toko sadar aku orang asing dan menyapaku. Saat aku mengangguk bahwa aku dari Rusia, dia tiba-tiba menyapa dalam bahasa Rusia dengan aksen yang lucu. Privet. Aku sangat senang. Bahasa Rusia Anda bagus. Tidak. Hanya salam saja. Banyak pelanggan dari Rusia. Jadi saya belajar. Penjaga toko itu dengan antusias menjelaskan produknya. Saat aku tidak mengerti, dia menggunakan aplikasi terjemahan di ponselnya. Ini bonusnya. Silakan. Saat membayar, dia memberiku banyak sampel. Apakah ini juga keramahan Indonesia? Siang hari, aku mencari tempat makan. Aku menemukan warung nasi kecil dan masuk. Saat aku melihat menu, pemiliknya datang. Dari mana, Mbak? Dari Rusia. Wah, negara dingin, ya. Ibu pemilik warung berpikir sejenak, lalu menunjuk salah satu menu. Makan ini saja. Enak kok. Tidak pedas. Telur balado. Sambil menunggu pesanan, dia membawakan yang lain. Ini juga, coba. Rusia kan jauh. Harus makan yang banyak. Sepiring tempe orek dan semangkuk sayur lodeh. Padahal aku hanya pesan nasi dan telur. Saya tidak pesan ini. Tidak apa-apa. Bonus. Anak saya juga di luar negeri. Di Kanada. Saya pikir, kalau ada yang baik sama dia di sana, saya pasti senang. Hatiku penuh. Perasaan seorang ibu yang memikirkan anaknya di negeri orang begitu teras. Saat makan, air mataku hampir tumpah. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena kehangatan hatinya. Setelah selesai makan dan hendak membayar, ibu itu malah membekaliku minuman. Rusia dingin kan? Jangan sampai masuk angin. Ya, datang lagi. Sambil keluar dari warung, aku berpikir. Inilah yang Karina sebut keramahan Indonesia. Aku berjalan lagi ke arah gereja dan tersesat lagi. Gang-gangnya berliku. Saat aku melihat peta di depan sebuah kafe, seorang wanita muda mendekat. Bisa saya bantu? Di mana gereja? Oh, di sebelah sana. Mau saya antar? Saya juga mau ke arah sana. Entah benar atau tidak, dia mengantarku sampai ke depan pintu gereja. Ini tempatnya. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat berlibur. Aku masuk ke gereja dan duduk sejenak. Aku tidak religius, tapi aku hanya ingin ketenangan. Tuhan, apakah Dmitri tenang di sana? Apakah aku boleh bahagia sekarang? Aku bertanya dalam hati. Tidak ada jawaban. Tapi anehnya, hatiku terasa damai. Aku keluar gereja dan berjalan lagi. Saat melihat-lihat toko aksesori, seorang paman penjual membawakan cermin dan merekomendasikan berbagai barang. Ini bagus, cantik loh. Aku tidak terlalu berniat membeli, tapi dia begitu gigih hingga aku merasa tidak enak. Mahal. Tidak apa-apa. Bisa kurang. Jauh-jauh dari Rusia kan? Saya kasih harga khusus. Akhirnya aku membeli sepasang anting dengan harga kurang dari setengahnya. Ini satu lagi. Dia memberiku sepasang anting yang sama. Buat oleh-oleh teman. Sore hari saat kembali ke tempat Karina, kedua tanganku penuh oleh-oleh. Permen, minuman, sampel kosmetik, anting. Wah, banyak sekali belanjanya. Bukan. Ini semua dikasih. Gratis. Karina tertawa.
Itulah Indonesia. Apalagi sama orang asing. Mereka lebih baik lagi. Karena mereka tahu hidup di negara asing itu tidak mudah. Malam itu aku menulis di buku harian. Hari ini aku merasakan keramahan Indonesia. Keramahan nenek, keramahan penjaga toko, keramahan ibu warung, dan keramahan orang-orang asing lainnya. Hatiku yang dingin dan beku perlahan mencair. Dan untuk pertama kalinya aku menambahkan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Indonesia, negara hangat. Entah benar atau tidak tata bahasanya, tapi itu cukup untuk mengungkapkan perasaanku. Di negara seperti ini, di tempat yang dihuni orang-orang seperti ini, mungkin aku juga bisa memulai lagi. Meskipun dengan hati yang terluka, mungkin aku bisa bahagia sekali lagi. Aku melihat keluar jendela, bintang-bintang bersinar. Baru pertama kali aku tahu langit malam Jakarta juga punya bintang. Kapan terakhir kali aku menatap langit di Rusia? Sejak Dmitri meninggal. Sepertinya tidak pernah. Keramahan seperti apa yang akan kutemui besok? Untuk pertama kalinya, aku menantikan hari esok. Minggu kedua di Indonesia dimulai. Tinggal di rumah Karina dan Mas Budi, aku bisa melihat keseharian mereka dari dekat. Pukul 7 pagi, Mas Budi bangun lebih dulu. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang pelan menuju dapur. Suara mesin kopi. Aroma roti panggang menyebar ke seluruh rumah. Sayang, bangun. Sarapan sudah siap. Terdengar suara Mas Budi membangunkan Karina. Suara yang lembut. Di meja makan, roti panggang, telur orak-arik, dan buah-buahan tertata rapi. Pernahkah Anda melihat pria Rusia menyiapkan sarapan? Saya belum pernah. Pagi Anya sapa Karina yang baru bangun. Mas Budi mencium keningnya sekilas. Cantik sekali hari ini. Pagi-pagi sudah gombal. Karina tersipu. Tapi wajahnya tidak terlihat keberatan. Anya, silakan makan. Saya buat banyak, kata Mas Budi dengan bahasa Rusia yang terbata-bata. Pelafalannya aneh, tapi usahanya terlihat jelas. Sambil sarapan, aku mengamati mereka berdua. Saat kopi di cangkir Karina habis, Mas Budi segera menuangkannya lagi. Dia diam-diam mengoleskan selai favorit Karina ke rotinya. Hari ini bisa pulang cepat? Iya, sekitar jam 6. Kenapa? Mau ajak Anya makan gado-gado malam ini? Boleh. Ke tempat biasa ya. Percakapan biasa, tapi aku terkejut. Dmitri selalu mengeluh jika aku mengajaknya makan malam di luar. Memangnya harus makan di luar adalah keluhan khasnya. Saat Mas Budi bersiap berangkat kerja, Karina memasangkan dasinya. Katanya hari ini ada rapat penting, ya, pasti berhasil. Karena kamu yang pasang dasinya, pasti membawa keberuntungan. Ah, berlebihan. Karina tertawa, tapi wajahnya memerah. Di depan pintu, saat Mas Budi memakai sepatu, percakapan mereka masih berlanjut. Ada yang perlu dibeli waktu pulang. Tidak ada. Kamu pulang itu oleh-oleh terbaik buatku. Mengapa percakapan sehari-hari ini terdengar begitu manis? Setelah Mas Budi berangkat, aku minum teh dengan Karina. Setiap hari begini? Iya. Tanpa terlewat satu hari pun. Awalnya aku juga bingung. Apa dia tidak lelah? Setiap pagi menunjukkan cinta, cium. Karina berubah serius. Anya, ini yang normal. Kita saja yang sudah terbiasa dengan hubungan tidak normal di Rusia. Itu benar. Kami terlalu terbiasa dengan pernikahan tanpa cinta. Mas Budi tidak pernah absen bilang, "Aku cinta kamu." Pagi, malam, bahkan lewat pesan. Apa tidak bosan? Justru kalau tidak dikatakan, aku jadi cemas. Jangan-jangan ada apa-apa. Sore hari, Karina mengajak belanja. Supermarket terdekat hanya 5 menit jalan kaki. Malam ini masak apa ya? Masakan Rusia saja? Mas Budi juga suka loh. Oh, ya? Terutama dia suka borscht. Sulit cari beet di sini. Tapi dia tetap makan dan bilang enak. Saat berbelanja di supermarket, telepon Karina berdering. Ternyata Mas Budi. Iya, di supermarket. Oh iya, itu juga kubeli. Masih ada? Oke, itu juga. Setelah menutup telepon, Karina tertawa. Minta dibelikan biskuit. Katanya buat dimakan di kantor. Seperti anak kecil ya. Tapi ekspresinya tampak bahagia. Di kasir, saat Karina mengeluarkan kartu member, tertulis nama Karina Santoso. Kamu ganti nama keluarga? Iya. Di Indonesia, kalau menikah bisa pakai nama keluarga yang sama. Tidak wajib, tapi aku ingin ganti. Awal yang baru. Aku suka nama Karina Santoso. Pulang ke rumah, kami mulai menyiapkan makan malam. Saat Karina merebus borscht, aku membuat salad. Tepat pukul 6, pintu depan terbuka. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Karina berlari menyambut Mas Budi. Mereka berpelukan secara alami bertukar ciuman ringan. Pasti capek ya? Wajahmu lelah. Tidak apa-apa. Pulang ke rumah, capeknya hilang semua. Mas Budi berganti pakaian, lalu seperti biasa, dia pergi ke dapur. Ada yang bisa dibantu? Duduk saja. Istirahat. Sebentar lagi selesai. Kalau begitu aku siapkan meja makan. Pernahkah Anda melihat pria Rusia menyiapkan meja makan? Ini pertama kalinya bagi saya. Sambil makan malam, Mas Budi menceritakan kegiatannya seharian. Karina mendengarkan dengan serius, kadang memberi saran. Presiden direktur klien itu sepertinya permintaannya agak berlebihan ya? Iya. Makanya besok aku mau diskusi lagi. Menurutmu bagaimana? Pemandangan mereka yang saling tertarik dan berkonsultasi soal pekerjaan sangat mengesankan. Dmitri tidak pernah membicarakan urusan kantor di rumah. Setelah makan, Mas Budi berkata akan mencuci piring. Tidak usah, biar aku saja. Kan kamu yang masak, jadi kita kerjakan bersama. Melihat mereka berdua berdiri berdampingan mencuci piring terasa aneh. Satu mencuci, satu mengeringkan. Di sela-sela itu mereka bercanda. Aduh, kecipratan air. Maaf, maaf. Suara tawa tak henti-hentinya. Selesai cuci piring, kami minum teh di ruang keluarga. Mas Budi dan Karina duduk berdampingan di sofa, bergandengan tangan secara alami. Anya, sudah banyak jalan-jalan di Indonesia? Tanya Mas Budi. Bahasa Rusianya sekarang sudah jauh lebih baik. Sudah. Ke kota tua juga sudah. Akhir pekan ini kita ke Monas. Yuk, kalau cuacanya bagus, kita ke Ancol juga. Boleh. Karina menyandarkan kepalanya di bahu Mas Budi. Capek? Sedikit. Hari ini jalan-jalan terus. Kalau begitu, cepat tidur. Besok harus bangun pagi. Sekitar pukul 9, mereka berdua bangkit. Anya, kami duluan ya. Istirahat yang nyenyak. Iya, selamat malam. Melihat mereka masuk ke kamar tidur, aku berpikir, itulah pasangan suami istri, saling menghargai dan menyayangi. Pasangan sejati. Sendirian di ruang keluarga, aku menulis di buku harian. Hari ini aku melihat cinta sejati. Bukan yang muluk-muluk atau istimewa, tapi cinta yang bersinar dalam keseharian. Salam pagi, cuci piring malam hari, bergandengan tangan. Kebahagiaan tercipta dari hal-hal kecil seperti itu. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta terlihat. Lampu-lampu berkelip indah seperti bintang. Tiba-tiba aku teringat Dmitri. Bisakah kami menjadi seperti itu? Tidak. Bahkan apakah kami pernah punya kemungkinan seperti itu? Tapi aku memutuskan untuk berhenti menyalahkan masa lalu. Sebaliknya, aku ingin memikirkan masa depan. Bisakah aku merasakan cinta seperti itu? Sarapan bersama seseorang, berbelanja, tertawa sambil mencuci piring. Rasanya tidak mustahil. Karina saja bisa. Dan para wanita di kafe Kemang itu juga menemukan cinta baru. Dari kamar tidur, terdengar tawa kecil mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi suaranya terdengar bahagia. Inilah potret pasangan normal. Inilah kebahagiaan. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi menakutkan. Justru aku menantikannya. Harapan bahwa hari seperti ini akan datang untukku juga telah lahir. Akhir pekan tiba. Sesuai janji, kami akan pergi ke Monas. Tapi pagi harinya, Karina punya usul khusus. Anya, hari ini ada orang yang ingin ku kenalkan. Boleh? Siapa? Ingat Yulia yang di kafe Kemang? Ini temannya. Seketika jantungku berdebar. Jangan-jangan dia mau mengenalkanku pada seorang pria. Santai saja. Cuma minum teh bersama. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Dia orang baik kok, kata Mas Budi. Dia presiden direktur di perusahaan rekanan kantorku. Orangnya jujur dan hangat. Aku ragu tapi akhirnya setuju. Toh ada Karina dan Mas Budi, jadi tidak akan canggung. Namanya Agung Prasetyo. 45 tahun, punya perusahaan konsultan medis. 3 tahun lalu bercerai, tidak punya anak. Kami berjanji bertemu di puncak Monas. Karina membantuku memilih pakaian. Jangan terlalu formal, pakaian santai saja. Jangan bikin dia tegang di pertemuan pertama. Sesampainya di sana, seorang pria sudah menunggu kami. Pakaian kasual yang bersih, kesannya tenang. Selamat siang. Saya Agung Prasetyo. Kami bersalaman. Tangannya terasa hangat. Saya Anya. Senang bertemu dengan Anda. Aku menyapa dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, dan dia tersenyum. Bahasa Indonesia Anda bagus. Maaf, saya tidak bisa bahasa Rusia. Tidak apa-apa.
Saya yang harus lebih banyak belajar. Sambil memandangi pemandangan Jakarta dari puncak Monas, kami mengobrol ringan. Karina menjadi penerjemah. Ini pertama kalinya ke Indonesia? Iya. Sudah sekitar 2 minggu. Bagaimana? Suka? Iya. Orang-orangnya hangat, percakapan biasa, tapi terasa nyaman. Mas Agung bukan tipe orang yang menekan. Pemandangan dari puncak Monas sangat luar biasa. Cuacanya cerah, seluruh kota terlihat. Wah, besar sekali ya Jakarta. Lebih dari 10 juta orang tinggal di sini. Kota yang kompleks, tapi punya pesona tersendiri. Kami duduk di sebuah kafe terdekat. Mas Agung menunjukkan menu dan merekomendasikan. Mau pesan apa? Es teler di sini terkenal enak. Es teler? Minuman tradisional Indonesia. Manis dan dingin. Mengingat iklim dingin di Rusia, saya yakin Anda akan suka. Sambil minum, kami berbincang. Mas Agung mendengarkan ceritaku dengan serius. Pasti berat ya? Katanya pelan saat Karina menjelaskan situasiku secara singkat. Saya juga mengerti rasa sakit kehilangan keluarga, meskipun sedikit berbeda. Maksudnya, ayah saya seorang prajurit TNI. Beliau gugur dalam kecelakaan saat latihan waktu saya kecil. Ibu saya membesarkan kami sendirian. Seketika dadaku sesak. Orang ini juga punya luka yang sama. Karena itu saya lebih mengerti perasaan orang yang kehilangan keluarga. Mas Agung berbicara dengan tenang, tapi tatapannya penuh empati. Anda juga pernah di TNI? Tidak, tapi saya pernah ikut pelatihannya. Bagaimana rasanya? Sangat berat. Tapi berkat itu, saya jadi tahu betapa berharganya perdamaian. Betapa bersyukurnya kita atas kehidupan sehari-hari tanpa perang. Aku mengangguk mendengar kata-katanya. Itu benar. Keseharian tanpa perang, betapa berharganya itu. Karina dan Mas Budi pamit sebentar. Berdua saja, suasana jadi canggung. Kalau Anda merasa tidak nyaman, katakan saja. Saya hanya ingin menjadi teman baik, kata Mas Agung lebih dulu. Terima kasih. Saya juga masih belum tahu. Tentu saja. Pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru. Dia menyodorkan kartu namanya. Ini kontak saya. Kalau ada kesulitan selama tinggal di Indonesia, hubungi saya kapan saja. Sebagai teman, saat menerima kartu nama itu, jarinya menyentuh tanganku sekilas. Hangat. Untuk pertama kalinya sejak Dmitri meninggal, aku sadar akan tangan pria lain. Mas Budi dan Karina kembali, dan kami turun dari Monas. Saat berpisah, Mas Agung berkata, senang bisa bertemu hari ini. Kalau boleh, bisakah kita bertemu lagi? Karina menjawab untukku. Anya akan menghubungimu, iya kan? Aku hanya bisa mengangguk. Di mobil dalam perjalanan pulang, Karina bertanya, gimana kesan pertamanya? Orang baik kan? Waktu pertama ketemu juga aku pikir begitu. Benar-benar orang baik, kata Mas Budi. Baik pada karyawannya, reputasinya juga bagus di antara rekan bisnis. Tapi, kenapa bercerai? Hening sejenak. Katanya karena perbedaan prinsip. Istrinya ingin pindah ke luar negeri, tapi Mas Agung tidak bisa meninggalkan ibunya sendirian. Berbakti pada orang tua, ya. Itu juga pertanda baik. Malam itu, dengan kartu nama di tangan, aku terus berpikir, haruskah aku menghubunginya atau masih terlalu dini? Aku menulis di buku harian. Hari ini aku bertemu seorang pria, orang yang hangat, sangat berbeda dengan Dmitri. Rasanya dia bisa mengerti lukaku, tapi aku masih belum tahu, apakah aku sudah siap atau hanya kesepian. Dan aku menambahkan satu kalimat dalam bahasa Indonesia, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Di luar jendela, Monas bersinar. Aku teringat orang yang kutemui di sana hari ini. Mungkinkah ini awal yang baru? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mengirim pesan. Selamat siang. Ini Anya. Terima kasih untuk hari itu. Balasannya datang dengan cepat. Sama-sama. Apa kabar? Kalau ada waktu mau minum kopi bersama. Jantungku berdebar. Perasaan yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Iya, tentu. Begitulah, sebuah hubungan baru dimulai. Hari pertemuan kedua dengan Mas Agung tiba. Kami berjanji bertemu di kota tua. Saya ingin menunjukkan tempat tradisional Indonesia. Bagaimana? Terasa sekali perhatiannya. Dia sepertinya berpikir tempat wisata akan membuat suasana lebih santai. Kami bertemu di stasiun Jakarta Kota. Baru seminggu tidak bertemu, tapi aku senang melihatnya lagi. Apa kabar? Baik. Sibuk belajar bahasa Indonesia. Hebat. Sudah sangat lancar ya? Sambil berjalan menuju Museum Fathahillah, Mas Agung menjelaskan banyak hal. Tempat ini masih mempertahankan suasana Jakarta tempo dulu.
Orang-orang benar-benar tinggal di sini. Kami berjalan menyusuri deretan toko dan melihat-lihat. Banyak sekali makanan ringan dan kerajinan tradisional Indonesia. Sangat berbeda dengan rumah-rumah di Rusia. Ya, bagian mana yang berbeda? Terasa lebih hangat. Mungkin karena terbuat dari kayu? Betul. Orang Indonesia selalu berusaha hidup selaras dengan alam. Kami melihat turis yang berfoto sambil mengenakan pakaian adat. Mas Agung menawarkan, "Mau saya fotokan?" Sepasang anak muda berterima kasih dan memberikan kamera mereka. Mas Agung dengan telaten mengambil foto dari berbagai sudut. "Wah, jago sekali fotonya. Terima kasih, Mas." Melihatnya, aku berpikir, dia orang yang tidak segan berbuat kebaikan kecil. "Kita juga foto yuk." Usul Mas Agung. Iya. Untuk pertama kalinya, kami berfoto bersama. Terasa canggung, tapi tidak buruk. Kami masuk ke sebuah kafe tua. Suasananya yang tenang membuat hati damai. "Mau pesan apa?" "Es teler kemarin enak. Kalau begitu hari ini coba yang lain. Mau coba es campur?" Sambil menunggu pesanan, kami berbincang. Kenapa memilih pekerjaan di bidang konsultan medis? Setelah ayah meninggal, ibu sering sakit-sakitan. Sering ke rumah sakit, saya jadi tertarik dengan sistem medis. "Ibu Anda sekarang sehat? Tinggal sendiri, tapi sehat." Setiap minggu saya menemuinya. Benar-benar anak yang berbakti. Mungkin di Indonesia ini bukan hal yang istimewa, tapi bagiku sangat mengesankan. Keluarganya, ada ibu. Masih di Rusia. Dia belum tahu detail kalau saya di sini. "Pasti rindu ya?" "Iya." Hening sejenak. Mas Agung membuka mulut dengan hati-hati. "Pasti keputusan yang sangat berat ya? Meninggalkan kampung halaman." "Iya. Tapi saya tidak bisa tinggal di sana lagi." "Saya mengerti. Terkadang, pergi juga membutuhkan keberanian." Es campur datang, manis dan enak. Syukurlah. Hidup juga begitu kan? Berbagai rasa bercampur menjadi satu. Orang yang filosofis. Berbeda dengan penampilannya. Keluar dari kafe, kami berjalan lagi. Saat melewati toko penyewaan pakaian, Mas Agung bertanya, "Mau coba pakai batik?" "Hah? Saya kan orang asing. Banyak kok orang asing yang pakai. Pasti cocok." Aku ragu, tapi rasa penasaranku menang. Masuk ke dalam, berbagai macam corak batik terpajang. "Warna ini pasti cocok untuk Mbak," kata penjaga toko sambil memilihkan batik berwarna biru laut. Setelah memakainya, Mas Agung berdecak kagum. "Cocok sekali, seperti orang Indonesia asli." "Benarkah?" Aku bercermin. Sosok yang asing, tapi aku tidak membencinya. "Saya foto." "Ya." Mas Agung sibuk memotretku. Untuk membuatku rileks, dia juga bercanda. "Ayo, senyum." "Tahan." Aku tertawa. Keteganganku hilang, ekspresiku jadi alami. Saat melepas batik dan keluar dari toko, aku merasa enggan. Menyenangkan. "Terima kasih. Lain kali." Tidak. Ini terlalu cepat." Mas Agung buru-buru menghentikan ucapannya. Wajahnya yang memerah terlihat menggemaskan. Hari mulai senja. Pemandangan malam di kota tua juga indah. "Belum lapar?" "Sedikit. Saya tahu tempat makan enak di dekat sini. Restoran Sunda, tempatnya santai. Restoran kecil dengan suasana yang elegan. Makanan disajikan satu persatu." Mas Agung mengajariku cara menggunakan tangan untuk makan sambal. "Jangan terlalu tegang, santai saja. Begini." Tangannya menyentuh tanganku dengan lembut. Seketika aku seperti tersengat listrik. Maaf. "Tidak apa-apa, terima kasih." Sambil makan, kami berbincang lebih dalam. Hidup di Indonesia tidak sulit, ada susahnya juga. Tapi saya suka di sini. "Kenapa?" "Orang-orangnya hangat. Dan saya tidak perlu terus terikat dengan masa lalu." Mas Agung mengangguk. "Betul. Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah sekarang." Selesai makan, kami keluar. Sambil berjalan ke halte bus, Mas Agung berkata, "Hari ini sangat menyenangkan. Bisakah kita bertemu lagi?" "Iya, tentu. Kalau saya terlalu terburu-buru, tolong katakan. Saya ingin Anya merasa nyaman." Kejujurannya terasa. Cara dia mengungkapkan perasaannya tanpa memaksa membuatku nyaman. Di dalam bus menuju rumah, aku merenungkan hari ini. Waktu yang tenang dan menyenangkan. Pulang ke rumah, Karina sudah menunggu. "Gimana? Seru?" "Iya." "Senang." "Mas Agung orang baik kan?" "Iya." Orang yang hangat. Malam itu, pesan dari Mas Agung masuk. "Terima kasih untuk hari ini. Saya kirim foto batiknya. Cantik sekali. Selamat malam."
Melihat foto itu, aku sedang tersenyum. Senyum tulus yang sudah sangat lama tidak kulihat. Aku menulis di buku harian. Hari ini aku bahagia. Bukan hanya senang, tapi hatiku damai. Bersama Mas Agung, luka masa lalu perlahan sembuh. Apakah ini awal dari cinta? Aku belum tahu, tapi aku tidak takut. Justru hatiku berdebar. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang. Ternyata di Jakarta juga ada hari di mana bintang terlihat jelas. Apakah Dmitri juga menjadi salah satu bintang itu? Jika iya, bagaimana dia melihatku sekarang? Pasti dia senang, karena aku bisa tersenyum lagi. Sebulan akan berlalu sejak aku datang ke Indonesia. Sudah waktunya aku serius memikirkan masa depan. Dengan visa turis, aku tidak bisa tinggal lama. Karina memberiku saran. Pertama-tama, kamu harus belajar bahasa Indonesia dengan benar. Bagaimana kalau mendaftar di kursus bahasa? Kursus bahasa? Iya, tempat orang asing belajar bahasa Indonesia. Lulus dari sana akan mempermudah perpanjangan visa. Akhirnya aku mendaftar di sebuah lembaga kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing. Setelah tes penempatan, aku masuk kelas pemula. Hari pertama kelas, ada murid dari berbagai negara. Vietnam, Tiongkok, Mongolia. Dan yang mengejutkan, ada 2 orang Rusia lainnya. Selamat pagi. Saya Pak Budi, guru bahasa Indonesia kalian. Seorang guru muda yang energik. Ayo kita perkenalan satu persatu. Giliranku tiba. Nama saya Anya. Saya dari Rusia. Saya suka Indonesia. Bagus sekali. Pelafalan Anya sangat jelas. Aku senang dipuji. Saat istirahat, aku mengobrol dengan wanita Rusia lainnya. Saya dari Vladivostok. Saya perawat. Saya dari Moskow. Belum bekerja. Saya juga sedang mencari kerja, tapi mau belajar bahasa dulu. Bertemu orang-orang dengan nasib serupa membuat hatiku tenang. Kelasnya menyenangkan. Bukan hanya belajar tata bahasa, tapi juga budaya Indonesia. Hari ini kita belajar tentang tingkatan bahasa. Di Indonesia, usia dan hubungan sangat penting. Bahasa Rusia juga punya, tapi bahasa Indonesia lebih kompleks. Tapi hal-hal seperti ini membantuku memahami masyarakat Indonesia. Saat istirahat makan siang, aku makan bersama teman-teman sekelas di warteg dekat kursus. Nasi rames ini enak sekali, kata Li, teman dari Tiongkok. Murah dan enak, cocok untuk pelajar. Ono dari Mongolia juga setuju. Rasanya aneh bisa berbicara dengan orang dari berbagai negara dalam bahasa Indonesia. Meskipun terbata-bata, kami berusaha saling memahami. Pelajaran sore, kami belajar lagu Indonesia. Lagu anak-anak berjudul Pelangi-Pelangi. Mudah kok, ayo kita nyanyi bersama. Meskipun kekanak-kanakan, tapi menyenangkan. Semua tertawa, sambil bernyanyi bersama. Selesai kelas, pesan dari Mas Agung masuk. Bagaimana kelasnya? Sulit? Menyenangkan. Aku juga belajar lagu. Lagu apa? Pelangi-Pelangi. Haha, aku juga menyanyikannya waktu kecil. Lain kali nyanyikan untukku, ya. Interaksi ringan seperti ini menjadi bagian dari keseharianku. Pulang ke rumah, aku mengerjakan PR. Tugas menulis buku harian. Hari ini saya pergi ke kursus bahasa Indonesia. Saya dapat teman baru. Bahasa Indonesia sulit, tapi menarik. Guru saya baik. Besok saya mau pergi ke sekolah lagi. Kalimat sederhana, tapi ada rasa pencapaian. Karina melihat buku harianku dan kagum. Sudah bisa menulis sebanyak ini? Hebat. Masih level pemula. Tetap saja kemajuanmu cepat. Kamu akan cepat lancar. Seminggu kemudian, guru memberikan usul khusus. Minggu depan ada kegiatan budaya. Membuat gado-gado. Ada yang mau ikut? Semua mengangkat tangan. Aku pun tanpa ragu mendaftar. Kegiatan membuat gado-gado diadakan di aula warga dekat kursus. Kami memakai celemek dan bersiap. Gado-gado adalah salah satu makanan khas Indonesia yang sering disajikan saat acara kumpul-kumpul. Jelas seorang ibu instruktur sambil mencontohkan. Bumbunya harus diulek dengan penuh perasaan. Ya, awalnya terasa canggung mengulek kacang dan mencampur sayuran. Tapi berkat bantuan ibu-ibu di sebelahku, aku cepat terbiasa. Oh, dari Rusia ya Mbak, negara dingin. Makan gado-gado yang banyak biar sehat. Aku kembali merasakan keramahan Indonesia. Membungkus gado-gado buatanku sendiri, aku merasa bangga. Ini bawa pulang untuk dicicipi ya. Pulang ke rumah, aku pamer pada Karina dan Mas Budi. Gado-gado buatanku. Wah, ayo kita coba. Mas Budi mencicipi dan mengacungkan jempol. Untuk pertama kali, ini hebat sekali. Enak. Mungkin ada basa-basinya,
Tapi aku senang. Malam itu, aku berbicara dengan Mas Agung di telepon. Menyenangkan membuat gado-gado? Iya. Tidak sesulit yang kukira. Lain kali, aku akan ajari cara membuat sayur lodeh yang enak. Dimakan bersama nasi hangat. Benarkah? Aku menantikannya. Percakapan biasa seperti ini terasa nyaman. Berbagi keseharian yang tidak istimewa membuatku bahagia. Sebulan kemudian, ada ujian kecil di kursus. Ujian untuk menyelesaikan kelas pemula. Hasilnya, lulus. Guru memberiku selamat. Anya benar-benar rajin. Sekarang bisa lanjut ke kelas menengah. Menerima sertifikat kelulusan, hatiku terasa hangat. Prestasi kecil, tapi ini adalah buah pertama usahaku di Indonesia. Yang lebih penting, aku punya sesuatu yang bisa kutulis di CV. Sudah waktunya cari kerja, usul Karina. Kamu punya pengalaman di bidang alat medis, coba cari perusahaan terkait. Industri medis di Indonesia juga maju. Aku bingung, tapi memutuskan untuk mencoba. Mas Agung juga berkata akan membantu. Aku akan kenalkan beberapa perusahaan yang ku kenal. Ada juga yang mencari tenaga kerja yang bisa bahasa Rusia. Begitulah, sedikit demi sedikit, aku membangun fondasi hidup di Indonesia. Suatu hari di kelas, ada sesi berbicara tentang impian. Apa impian kalian? Saat giliranku, aku berkata, impian saya adalah hidup baru di Indonesia dan menjadi bahagia lagi. Bahasa Indonesiaku terbata-bata, tapi aku mengatakannya dengan tulus. Guru tersenyum hangat. Impian yang bagus pasti akan terwujud. Di buku harian hari itu, aku menulis dalam bahasa Indonesia. Hari ini, aku menceritakan mimpiku dalam bahasa Indonesia. Sebuah langkah kecil, tapi punya arti besar. Belajar bahasa Indonesia bukan sekadar belajar bahasa. Ini adalah proses membentuk diriku yang baru. Bukan sebagai Anya Volkova, janda perang, tapi sebagai manusia baru. Di luar jendela, hujan musim panas turun. Bukan hujan dingin Rusia, tapi hujan musim panas yang hangat. Apakah pelangi akan muncul setelah hujan ini reda? Apakah pelangi juga akan muncul dalam hidupku? Dengan harapan seperti itu, aku terlelap. Saat kehidupanku di Indonesia mulai stabil, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Pagi hari, Karina menungguku dengan wajah serius. Tenang dulu. Kemarin Yulia muncul di wawancara TV Indonesia. Wawancara apa? Tentang kisah wanita asing yang tinggal di Indonesia. Tapi beritanya menyebar sampai ke Rusia. Karina menunjukkan tabletnya. Situs berita Rusia. Istri para pahlawan yang mengkhianati tanah air menemukan pria baru di Indonesia. Judul yang mengejutkan. Isi artikelnya lebih parah. Para istri prajurit yang gugur secara heroik dalam operasi militer khusus di Ukraina telah melarikan diri ke Indonesia dan bersiap untuk menikah lagi. Mereka adalah wanita-wanita memalukan yang mengkhianati tanah air dan kehormatan suami mereka. Tanganku gemetar. Ada juga video wawancara Yulia, tapi diedit dengan jahat. Awalnya isinya adalah, saya menemukan kehidupan baru dan bahagia di Indonesia, tapi subtitlenya diubah menjadi saya melupakan suami saya dan bahagia dengan pria Indonesia. Komentarnya lebih mengerikan. Pengkhianat, pelacur yang menodai kehormatan pahlawan, pasti tergiur uang pria Indonesia. Rusia akan hancur karena wanita-wanita seperti ini. Karina menggenggam tanganku. Tidak apa-apa, jangan dipikirkan. Kita kan di sini, tapi tidak berhenti di situ. Sore hari, telepon dari ibuku. Anya, kamu di mana sekarang? Suara ibuku terisak. Bu, ibu lihat di berita, katanya kamu di Indonesia. Benar? Aku tidak bisa berbohong. Iya bu, aku di Indonesia. Anya, Dmitri baru meninggal belum setahun. Kamu sudah dengan pria lain? Bu, itu tidak benar. Aku hanya. Tetangga semua membicarakannya. Katanya anakku, yang tadinya istri pahlawan, pergi ke Indonesia untuk menikah lagi. Aku sakit hati. Aku bahkan belum menikah lagi, tapi gosip seperti itu sudah menyebar. Orang pemerintah datang ke rumah. Katanya mau menyelidiki ulang kelayakanmu menerima tunjangan janda. Katanya, keluarga yang tinggal di luar negeri bisa dicoret dari daftar penerima bantuan. Apalagi kalau menikah lagi. Ini adalah ancaman. Tunjangan itu bukan uang besar, tapi sumber pendapatan penting bagi ibuku. Setelah telepon ditutup, aku lemas. Mas Agung juga menghubungiku. Kamu baik-baik saja? Aku lihat beritanya. Aku baik-baik saja, sudah biasa. Bohong. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Malam itu kami berkumpul di kafe Kemang. Yulia menangis. Maafkan aku. Semua salahku.
Seharusnya aku tidak menerima wawancara itu. Bukan salahmu. Di TV Indonesia kan isinya bagus, hibur Marina. Kita sudah tahu ini akan terjadi. Rusia tidak akan melepaskan kita, kata Olga getir. Saat itu, pemilik kafe mendekat. Ada apa ini? Kok semua murung? Setelah Karina menjelaskan singkat, pemilik kafe marah. Kurang ajar sekali mereka. Ini Indonesia. Tidak ada yang bisa menjelek-jelekkan kalian di sini. Penghiburan yang hangat, tapi kenyataannya berbeda. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Stasiun TV, pemerintah Rusia, menayangkan program khusus berjudul Istri Para Pahlawan yang Mengkhianati Tanah Air. Para narasumber mengecam kami. Wanita-wanita ini menodai kehormatan pahlawan. Bukankah mereka kabur membawa uang kompensasi dari negara? Jangan-jangan ada kesepakatan dengan pemerintah Indonesia? Teori konspirasi pun muncul, tapi yang paling mengejutkan adalah pernyataan pejabat pemerintah. Kami sedang meninjau kembali kebijakan bantuan untuk keluarga yang tinggal di luar negeri, terutama bagi yang menikah lagi atau berniat menikah lagi. Kemungkinan akan dicoret dari daftar penerima bantuan. Ini adalah ancaman yang jelas. Jika tidak kembali ke Rusia, semua bantuan akan dihentikan. Karina sangat marah. Gila! Mereka mengirim suami kita ke medan perang sampai mati. Sekarang mereka mengancam kita. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Mas Agung menelepon dengan suara khawatir. Kamu benar-benar baik-baik saja? Kalau terlalu berat? Tidak, aku sungguh baik-baik saja. Sudah kuduga akan seperti ini. Tetap saja. Kalau ada yang bisa kubantu, katakan saja. Aku bersyukur. Ada orang yang tetap di sisiku dalam situasi seperti ini. Malam itu aku memutuskan. Aku tidak akan goyah oleh ancaman Rusia. Aku menulis di buku harian. Rusia tidak mau melepaskanku. Tapi aku sudah memutuskan. Aku tidak akan hidup terikat masa lalu. Biarpun tunjangan dihentikan, biarpun dijelek-jelekkan, aku tidak peduli. Hidupku adalah pilihanku. Dan aku menulis surat untuk ibuku. Ibu, maafkan aku. Tapi aku ingin memulai hidup baru di sini. Kalau tunjangan hilang, aku yang akan mengirim uang. Aku percaya suatu hari, ibu akan mengerti. Air mataku jatuh saat mengirim surat itu. Tapi aku tidak menyesal. Beberapa hari kemudian, media Indonesia juga memberitakan situasi ini. Rusia tekan janda perang yang tinggal di Indonesia. Dugaan pelanggaran HAM. Opini publik Indonesia memihak kami. Apa salahnya seorang wanita yang kehilangan suami dalam perang mencari kehidupan baru? Ancaman pemerintah Rusia adalah pelanggaran HAM yang jelas. Membaca komentar seperti itu membuatku terhibur. Mas Agung berkata, saat seperti ini jangan sendirian. Kita hadapi bersama. Pelukannya terasa hangat. Tanpa berkata apa-apa, hanya memelukku saja sudah menjadi penghiburan yang besar. Terima kasih. Hanya tidak salah apa-apa. Mencari kebahagiaan itu bukan dosa. Benar. Mencari kebahagiaan bukanlah dosa. Rusia mengancam kami, tapi kami tidak bisa mundur lagi. Jembatan telah terbakar. Sekarang, Indonesia benar-benar akan menjadi negaraku. Beberapa bulan berlalu sejak ancaman dari Rusia. Seperti yang diduga, tunjangan janda dihentikan. Tapi aku sudah memulai hidup baru. Aku melamar ke Departemen Alat Medis di sebuah rumah sakit universitas di Jakarta dan diterima. Kemampuan bahasa Rusia dan pengalaman kerja di bidang alat medis menjadi nilai tambah. Selamat ya, aku percaya kamu pasti bisa, kata Mas Agung sambil membawakan buket bunga. Terima kasih. Sebenarnya aku khawatir tidak diterima. Kenapa? Kamu punya kemampuan, percaya dirilah. Hari pertama kerja, aku gugup. Tapi rekan-rekan kerja menyambutku dengan hangat. Oh, dari Rusia ya? Hebat. Bahasa Indonesianya lancar sekali. Belajar berapa lama? Kami sedang kesulitan dengan penerjemah bahasa Rusia. Untung ada Mbak Anya. Ketua tim juga baik. Awalnya pasti banyak yang belum terbiasa. Pelan-pelan saja belajarnya. Aku cepat beradaptasi dengan pekerjaan. Mirip dengan pekerjaanku di Rusia. Hanya budaya kerja di Indonesia yang berbeda. Jadi banyak yang harus dipelajari. Ada yang namanya makan-makan kantor. Kita makan bersama biar akrab, kata Yuni, rekan kerjaku. Makan-makan pertama di warung sate. Mbak Anya, bisa minum bir. Lebih lemah dari vodka kan? Semua tertawa. Katanya orang Rusia kuat minum. Ya, tergantung orangnya. Saya lemah. Suasananya sangat baik. Berbeda dengan perusahaan di Rusia, hierarkinya tidak kaku. Ketua tim juga santai bercanda dan tertawa. Mbak Anya, hidup di Indonesia tidak sulit?
Awalnya sulit, tapi sekarang tidak apa-apa. Saya suka Indonesia. Keluarga di Rusia? Iya. Ada ibu. Pasti rindu. Ya, kalau Lebaran atau Natal, tidak bisa pulang kampung pasti sedih. Penghiburan yang hangat. Hubunganku dengan Mas Agung juga semakin dalam. Akhir pekan ini, mau bertemu ibuku, usulan tiba-tiba itu mengejutkanku. Ibu Anda? Iya. Aku sering cerita tentangmu. Beliau ingin bertemu. Aku gugup, tapi memberanikan diri. Ibu Mas Agung adalah orang yang sangat hangat. Selamat datang. Katanya datang dari jauh ya. Selamat siang, Bu. Saya Anya. Wah, pasti berat ya. Sendirian di negeri orang. Ibu Mas Agung menggenggam tanganku dan mengelusnya dengan lembut. Mulai sekarang, kapan saja main ke sini, ya. Biar tidak kesepian. Air mataku hampir jatuh. Ibuku sendiri bahkan tidak memahamiku, tapi orang yang baru pertama kali bertemu bisa bersikap sehangat ini. Sambil makan siang, ibunya bertanya, "Tidak rindu masakan Rusia?" Kadang-kadang rindu. Borscht, pelmeni. Kalau begitu lain kali kita masak bersama. Ibu juga mau belajar. Benar-benar orang yang luar biasa. Aku jadi mengerti kenapa Mas Agung bisa menjadi orang yang begitu hangat. Dalam perjalanan pulang, Mas Agung berkata, "Ibuku suka sekali denganmu. Aku juga suka sekali dengan ibumu. Beliau orang yang hangat." Anya. Mas Agung menghentikan mobil dan berkata dengan serius, "Menikahlah denganku." Tiba-tiba, tapi sebenarnya itu kata-kata yang kutunggu. Aku masih punya luka. Aku tahu. Aku tidak akan memaksamu melupakan masa lalu, tapi perasaanku jelas. Aku ingin bersamamu selamanya. Air mataku jatuh. Aku juga ingin bersama Mas Agung. Dia memasangkan cincin di jariku. Kini, Indonesia benar-benar menjadi rumahku. Natal semakin dekat. Berbeda dengan di Rusia, Natal di Indonesia ku dengar adalah hari untuk pasangan. Di kantor juga ada pesta Natal. Mbak Anya, Natal di Rusia kapan? 7 Januari. Karena kami Ortodoks. Wah, bisa merayakan 2 kali. Ya, semua memberiku selamat. Saat aku bilang aku bertunangan, semua ikut senang. Wah, pernikahan internasional. Suaminya pasti baik, ya. Nanti anaknya pasti lucu. Diberi ucapan selamat seperti ini, aku merasa benar-benar menjadi bagian dari Indonesia. Malam Natal, aku pergi ke gereja bersama Mas Agung. Ini dekat tempat kita pertama kali bertemu, ya? Iya. Waktu itu aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Kamu tidak menyesal? Sama sekali. Justru aku bersyukur. Mendengar lonceng gereja, aku berdoa. Dmitri, sekarang aku boleh bahagia, kan? Aku percaya kamu juga ingin aku bahagia. Dan aku juga berdoa dalam bahasa Indonesia. Tuhan, terima kasih telah memberiku kehidupan baru ini. Pulang ke rumah, aku menulis di buku harian. Hari ini aku benar-benar menjadi manusia baru. Bukan sebagai Anya, janda perang, tapi sebagai Anya, wanita yang bahagia. Aku tidak menyesal memilih Indonesia daripada Rusia. Orang-orang dan keramahan yang kutemui di sini telah menghidupkanku kembali. Di luar jendela, salju tipis turun, tapi hatiku terasa hangat. Keramahan dan cinta Indonesia telah mencairkanku. Sebentar lagi musim semi, kami akan menikah. Keluarga di Rusia tidak bisa datang, tapi tidak apa-apa. Aku punya keluarga baru di sini, di Indonesia. Perang telah merenggut banyak hal, tapi Indonesia memberiku lebih dari itu. Cinta, harapan, dan kehidupan baru. Terima kasih, Indonesia. Sampai di sini, bagaimana kisah Anya yang kehilangan suaminya dalam perang dan menemukan kehidupan baru di Indonesia. Semoga keberaniannya untuk bangkit kembali, meskipun membawa luka perang, bisa menjadi harapan bagi banyak orang. Di atas segalanya, saya bangga pada Indonesia, negara yang dengan keramahan hangatnya mampu membalut jiwa yang terluka. Untuk menyebarkan kisah inspiratif seperti ini kepada lebih banyak orang, mohon bagikan cerita ini. Semoga pesan harapan ini sampai kepada semua orang yang menderita karena perang. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.